Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin al-mab'usi bi sunnati tahirah wa ala alihi wa ashabihi awlal manaqibil fakhirah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina yatamassakuna bil Qur'an amma ba'du. Imam Sibawayh adalah salah satu tokoh ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu tata bahasa Arab yang dikenal dengan nama nahwu. Beliau bukan dari golongan Arab tapi mampu menguasai bahasa Arab dengan baik, bahkan bisa mengalahkan pakar-pakar tata bahasa Arab dari golongan Arab. Nama Sibawayh tidak asing bagi para santri, sebab dalam fan nahwu nama Sibawayh sering disebut-sebut, bahkan sering dijadikan contoh untuk isim ghair munsharif yang berilatkan alamiah serta tarkib masjid. Diterbitkannya buku ini agar para santri mengenal lebih dekat siapakah sosok Imam Sibawayh, siapa gurunya, kitab apa saja karyanya. Untuk lebih jelas bisa dibaca di buku ini sampai habis buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat menginspirasi para santri agar lebih giat lagi dalam mempelajari ilmu nahwu, supaya muncul Sibawayh masa kini. Hanya pada Allah Subhanahu wa taala kami minta pertolongan dan hanya padanya pula kami minta keberkahan atas terbitnya buku kecil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya baca ini adalah pengantar dari buku karya Abu An'im dengan judul Imam Sibawayh Sang Pakar Ilmu Nahwu, yang mencakup tentang perjalanan hidup Imam Sibawayh, perjalanan Imam Khalil Al-Farahidi, kisah-kisah Imam Sibawayh. Nah, itu adalah muqaddimahnya atau kata pengantar daripada pengarang, yakni Abu An'im. Langsung kita masuk pada bab yang pertama, perjalanan hidup Imam Sibawayh. Biografi. Nama lengkap Abu Bashar Amr bin Utsman bin Qambar. Sibawayh sendiri sebenarnya adalah julukan, tetapi julukan ini lebih dikenal daripada nama aslinya sendiri. Julukan ini dipandang unik karena belum ada orang yang mendapat julukan yang sama sebelumnya. Sibawayh berasal dari bahasa Persia, sekaligus menunjukkan bahwa ia adalah orang Persia. Sib, buah apel, wayh, wangi, yang berarti wanginya buah apel. Ada pula yang mengatakan karena kedua pipinya bagai dua buah apel. Beliau diperkirakan lahir tahun 137 Hijriah di Ahwas, Persia. Ada pula yang mengatakan bahwa ia dilahirkan di sebuah kampung Syiraz yang bernama Al-Bayda, Persia. Beliau wafat pada usia muda pada tahun 177 Hijriah, sekitar 40 tahun. Pada usia muda ia sudah rajin mengunjungi pengajian dalam bidang fikih dan hadis. Dalam ilmu hadis berguru kepada Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri, wafat tahun 167 Hijriah. Seorang ahli hadis terkenal pada masanya yang juga mendalami ilmu nahwu atau gramatika dan sorof, morfologi, serta pernah menduduki jabatan mufti kota Basrah. Ketika belajar hadis kepada Hammad, Imam Sibawayh memprotes gurunya tentang bacaan suatu matan hadis dari segi nahwu. Namun ternyata justru Imam Sibawayh lah yang salah. Dan tampaknya inilah awal yang memicu Imam Sibawayh untuk mendalami bahasa Arab. Ia belajar bahasa Arab kepada beberapa orang ahli seperti Isa bin Amr As-Saqafi Al-Basri, ahli nahwu, sharaf dan qiraah, wafat tahun 149 Hijriah. Al-Akhfasi Al-Kabir, ahli bahasa Arab. Yunus bin Habib Al-Basri, ahli nahwu yang mengajar beberapa halaqah, wafat tahun 177 Hijriah. Harun bin Musa Al-Basri, ahli qiraah, wafat tahun 170 Hijriah. Abu Amr Al-A'la, ahli qiraah, wafat 154 Hijriah. Dan Al-Khalil bin Ahmad At-Tamim Al-Farahidi, ahli bahasa Arab dan nahwu yang paling terkenal di Basrah ketika itu, wafat tahun 175 Hijriah.
Pada Al-Khalil inilah Imam Sibawayh paling lama dan serius belajar bahasa Arab. Karena itu dapat dikatakan bahwa Imam Sibawayh mewarisi seluruh ilmu gurunya ini, terutama dalam nahwu dan shorof. Hubungan antara guru menjadi demikian akrab. Bahkan dalam perkembangan lebih lanjut mereka berdua bekerja sama dalam pengembangan bahasa Arab, dan bersama gurunya ia menciptakan Al-Arud atau metrik. Popularitas Imam Sibawayh sebagai seorang linguis mulai terdengar di mana-mana hingga suatu ketika ia diundang ke Baghdad untuk sebuah debat terbuka. Debat terbuka yang dihadiri khalifah ketika itu ternyata telah didesain sedemikian rupa untuk menjatuhkan karir Imam Sibawayh. Di hadapan audiens dan para pakar bahasa, Imam Sibawayh yang mewakili mazhab Basrah kalah berdebat dengan Al-Kisai yang mewakili mazhab Kufah. Al-Kisai mengajukan pertanyaan yang sulit kepada Imam Sibawayh, kemudian yang dijadikan sebagai dewan hakim adalah para supporter Al-Kisai sendiri. Akhir cerita, Imam Sibawayh dinyatakan salah meskipun belakangan para pakar nahwu menganggap Imam Sibawayh yang benar. Konon peristiwa ini sangat memukul Sibawayh dan membuat dia sakit dan akhirnya meninggal dunia dalam usia muda. Yang kedua, karya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh hanya meninggalkan sebuah buku besar yang menghimpun kaidah dan dasar-dasar bahasa Arab. Buku ini merupakan hazanah ilmu bahasa Arab yang tiada tandingannya, baik sebelum maupun sesudahnya. Oleh karena itu, buku ini masih terus dipelajari penuntut ilmu bahasa Arab sampai sekarang. Akan tetapi karya ini tidak berjudul, tidak pula didahului dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Bahkan pada akhir buku itu ada kesan bahwa penulis masih berusaha menambahnya. Diduga ia wafat sebelum sempat merampungkan karyanya. Oleh karena itu, para ilmuwan sesudahnya hanya memberi nama Alkitab atau kitab Imam Sibawayh kepada buku itu. Kitab Imam Sibawayh dikarang ketika asimilasi antara bangsa Arab dan non-Arab sudah lama berlangsung. Asimilasi itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bahasa. Padahal bahasa Arab ketika itu masih baru berkembang. Kaidahnya belum tersusun. Dalam bidang bahasa, orang hanya merujuk kepada riwayat, pendengaran, dan kebiasaan bertutur orang Arab. Akibatnya, sering terjadi kekeliruan dalam bacaan, termasuk dalam bacaan Al-Quran dan hadis waktu itu. Ilmu nahwu memang sudah lahir sejak Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu buat pertama kali. Akan tetapi perkembangannya sampai masa Imam Sibawayh belum sempurna. Munculnya buku Imam Sibawayh itu menandai era baru dalam bahasa Arab. Karya itu memberi tanda-tanda baru sehingga orang dapat menggunakannya dengan benar dan seragam. Di tangan Imam Sibawayh, ilmu nahwu berkembang menjadi matang. Buku yang terutama berkenaan dengan ilmu nahwu, ilmu shorof, dan gaya bahasa serta kosakata Arab ini diangkat dari penelitian yang serius dan didukung oleh 1050 kutipan, baik dalam bentuk syair maupun prosa. Beliau juga banyak mengutip ayat Al-Quran sementara hadis kurang mendapat tempat. Demikian tingginya nilai karya tersebut, sehingga seluruh ahli ilmu nahwu sesudahnya masih merujuk dan berpedoman kepada karya itu. Bahkan para ahli nahwu generasi berikutnya banyak yang menyusun buku dengan maksud memudahkan para penuntut ilmu dalam memahami karya tersebut. Mereka menyusun buku yang menerangkan dan menafsirkan kitab itu serta memberi catatan-catatan penting bagi bait-bait syair yang terdapat di dalamnya. Para ahli nahwu yang datang sesudahnya menjuluki Imam Sibawayh sebagai Imam min a'immah an-nuhat atau Imam min a'immatin nuhat, salah seorang pemimpin dalam ilmu nahwu. Saking berharganya buku ini, sampai Al-Mazani berkata, barang siapa yang ingin menyusun buku nahwu setelah Imam Sibawayh, maka hendaklah ia malu. Sementara Al-Mubarrad berkata, belum pernah ada orang yang menyusun kitab nahwu seperti yang dilakukan Imam Sibawayh. C atau poin yang kedua. Kira-kira C atau B ya? 1 atau 2 ya? Silakan teman-teman cek sendiri. Next, kontribusi Imam Sibawayh dan kitabnya. Imam Sibawayh memiliki jasa besar dalam melestarikan warisan bahasa Arab. Adapun posisinya dalam hal ini adalah 1.
mengkodifikasi pendapat para ulama terdahulu, demikian pula riwayat-riwayat tentang bahasa Arab dalam kitabnya. Bukan saja kodifikator, tetapi beliau juga memiliki pendapat pribadi, berkolaborasi dengan ulama terdahulu dan menyusun bahasa Arab. Jerih payahnya ini telah menghasilkan sebuah karya monumental yang bernama Alkitab, yang telah menggabungkan pendapatnya dengan pendapat ulama terdahulu dan menjelaskan masalah-masalah yang masih kabur dalam nahwu serta memberinya uraian. Yang ke D, sistematika penulisan Alkitab. Kebanyakan para penulis menjelaskan metode yang dia gunakan dalam menyusun bukunya pada awal bab. Namun hal ini tidak terjadi dalam kitab Imam Sibawayh. Beliau tidak menjelaskan metode dan teknik apa yang digunakan dalam menulis. Oleh karena itu, dianggap tidak sistematis sehingga sebagian orang menganggap bahwa Imam Sibawayh tidak mengerti metode penulisan. Dia hanya memaparkan bahasanya begitu saja tanpa ada korelasi antara satu materi dengan materi berikutnya. Sebagian ulama lagi menganggap bahwa Imam Sibawayh menempuh metode yang natural berdasarkan intuisinya. Beliau mempelajari uslub ujaran pada nas-nas yang ada, kemudian memberinya penilaian apakah ujaran tersebut benar atau salah, indah atau jelek. Imam Sibawayh juga membuat peristilahan dan klasifikasi seperti yang terlihat dalam bukunya yang disusun pada masa aktivitas filsafat dan ilmu pengetahuan sedang berkembang. Imam Sibawayh memulai bukunya dengan 7 bab pendahuluan. Kemudian dia mengulas masalah kalimat dan pembentukannya. Setelah itu beliau berbicara tentang nahwu, kata tuturan, morfologi, dan menutup bukunya dengan pembahasan tentang fonologi bahasa Arab. Berikut ini karakteristik kitab Imam Sibawayh. Pendahuluan yang 7. Bab tentang leksikologi yang mencakup pembagian kata, artikel, harf, kata benda, ism, dan kata kerja, kata kerja. Bab posisi akhir kata dalam bahasa Arab. Di sini beliau memaparkan tanda-tanda i'rab dan bina. Bab tentang musnad dan musnad ilaih. Dalam hal ini ia memberikan contoh dengan kalimat nominal, jumlah ismiyah, dan kalimat verbal, jumlah fi'liyah. Jadi nominal itu adalah jumlah ismiyah dan verbal itu adalah jumlah fi'liyah. Bab antara lafaz dan makna. Di sini beliau menyebut 3 bagian. 1. Perbedaan 2 lafaz karena perbedaan makna. Contoh jalasa duduk dan zahaba pergi. 2 lafaz yang berbeda namun maknanya satu atau sama, sinonim. Contoh zahaba pergi dan intolako pergi. 2 lafaz yang sama namun maknanya berbeda atau hononim. Contoh yang sama namun maknanya berbeda atau hononim. Contoh idza aradtu wujdani dolati wajadtu dan wajadtu alaihi minal mujadati. Bab tentang penyimpangan lafaz, misalnya kata yada'u dalam bentuk fi'il mudhari masih digunakan, berbeda dengan bentuk fi'il madinya yang diganti dengan kata tarokah. Demikian pula bentuk jamak dari kata zindiqun adalah zanadiqu, namun yang banyak digunakan adalah zanadiqatun. Bab yang mengandung syair. Di sini Sibawayh berbicara tentang doraratus syair. Sibawayh menjelaskan fungsi kata dalam kalimat berdasarkan contoh bahasa baku atau fusha. Setelah beliau berbicara tentang pendahuluan yang 7, beliau mulai membahas kalimat verbal yang kata kerjanya intransitif dan transitif. Disusul kemudian kalimat nominal pada bab ibtida dengan mengemukakan nawasihnya. Berikut beberapa pandangan Sibawayh tentang nahwu. Amil adalah yang menimbulkan perubahan pada akhir kata atau i'rab, dan tandanya adalah rofa, nasab, jar, dan sukun. Terkadang huruf jar dibuang sehingga membentuk maf'ul binaz'il khafid. Maf'ul binaz'il khafid. Kata kerja transitif yang membutuhkan 2 objek. Jika dijadikan dalam bentuk pasif majhul, maka objek yang pertama menjadi naibul fa'il, pengganti pelaku. Misalnya Abdullahi kusyat taub. Perbedaan antara hal keterangan kata kerja dengan maf'ul adalah bahwa hal merupakan sifat dari maf'ul. Kana wa akhwatuha. Kadang nakisah membutuhkan predikat dan kadang tammah. Fungsinya sama dengan kata kerja biasa. Misalnya kanal amru ay waqa'a dan asbaha. Muhammadun ay dakhala fis sabah. Ma'an nafiyah atau man nafiyah memiliki fungsi seperti fungsi laisa. Misalnya ma'ana basyarun
Demikian pula kata lata hanya saja fungsinya terbatas pada kata hinun. Misalnya lata hina manas. Masdar verbal noun. Verbal noun dapat berfungsi seperti kata kerjanya, misalnya dorban zaidan, artinya idrib zaidan. Kira-kira seperti itu. Isim fa'il dapat berfungsi sebagai fi'il mudhari yang menunjukkan waktu yang akan datang. Misalnya hadza daribu zaidin wadan. Bukan ia yang menjadi amil dalam al-munada, tetapi kata yang terbuang. Misalnya ya Abdullah, amilnya terbuang yaitu ud'u Abdullah, yang menjadi ya Abdullahi. Amilnya terbuang yaitu ud'u Abdullahi. Kalimat laula apabila diikuti oleh dhamir kata ganti seperti laulaka, maka ia berfungsi seperti huruf jar, dan kata yang terletak sesudahnya menempati posisi majrur. Amil kadang-kadang dibuang seperti yang terjadi dalam al-istiqal, misalnya Zaidan kalimatuhu, Zaidan martubeh, dan Zaidan qara'tu kitabahu. Kata Zaidan di sini menempati posisi objek dari kata yang terbuang, yang ditafsirkan dari kata kerja yang terletak sesudahnya. Bentuk-bentuk yang lazim didengar oleh bangsa Arab, baik yang analogis maupun yang tidak. Menurut Imam Sibohi, kata kerja terambil dari masdar dan bukan sebaliknya. Atau dengan kata lain, masdar adalah induk sementara kata kerja adalah turunan. Sementara menurut ulama Kufah, masdar diturunkan dari kata kerja. Terobosan Imam Sibohi adalah sebuah analisis yang mendalam karena masdar pada dasarnya mengandung arti peristiwa, dan waktu peristiwa tersebut berlangsung sehingga terkait dengan waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Di antara objek derivasi adalah at-tasghir, an-nasab, bab, al-waqaf, dan al-imalah. Morfologi bertujuan untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah idgham dan i'lal, dan menjelaskan mengapa orang Arab tidak menggunakan suatu bentuk tertentu yang dianggap sulit untuk diucapkan. Morfologi membutuhkan beberapa hal. 1. Pengetahuan terhadap bentuk-bentuk kata yang dapat diukur untuk dijadikan patokan. 2. Pengetahuan terhadap kaidah-kaidah idgham dan i'lal. Sisi aplikasi. Imam Sibawaih menempuh metode dalam morfologi dengan menjelaskan bentuk-bentuk bahasa Arab. Waalaikumsalam. Kita tengok. Sponsor dulu ya teman-teman. Tarfiki. Ada tamu mau izin data khusus. Nah, Butuh apa ya? Bada beliau paling pakon tunggu itu apa? Dan itu apa? Temur koperasi ke Saki. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Imam Sibawaih menempuh metode dalam morfologi dengan menjelaskan bentuk-bentuk bahasa Arab yang ada untuk dijadikan patokan. Setelah selesai membahas bentuk-bentuk yang biasa didengar yang menjelaskan idgham dan i'lal, selanjutnya beliau mengemukakan contoh tafsir, atau bukan tafsir ya, mengemukakan contoh tasrif yang mencapai 49 bentuk. Menurut Sibawaih, huruf Arab berjumlah 29 dan kadang-kadang mencapai 35 jika didasarkan pada bacaan Al-Quran dan syair, dan kadang berjumlah 45 huruf jika didasarkan pada huruf yang jarang digunakan oleh orang Arab. Adapun tempat keluarnya huruf berjumlah 16 tempat. Paradigma Imam Sibawaih dalam menyusun bukunya. Sibawaih mendasarkan penyusunan kaidah-kaidah kata bahasa Arab dengan 3 macam metode, yaitu dengan mendengar, simak, membuat alasan, taklil, dan membuat analogi atau kias. Metode yang pertama, simak, beliau lakukan dengan jalan mendengarkan secara langsung perkataan ahli Quran atau qurra dan penduduk pendalaman yang bisa dipercaya kefasihannya. Dalam kitabnya Imam Sibawaih sering mengatakan, sami'na ba'dal arabi yaqul, sami'na al-araba
تنشد هذا الشعر سمعنا من العرب كثير في جميع لغات العرب عربي كثير عربي جيد قد سمعناهم قال قوم من العرب أرضى عربيته سمعنا من العرب man yuthiqu bi arabiyyati. Beliau banyak menggunakan posisi-posisi Baduy dan perkataan mereka untuk kemudian menyusun teori atau kaidah secara induktif. Dalam hal ini Imam Sibawayh tidak mengindahkan para periwayat hadis karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang non-Arab. Metode yang kedua yaitu taklil, menyatakan adanya penyebab atau illah dalam i'rab. Oke. Imam Sibawayh dalam kitabnya sangat sering menggunakan taklil. Hampir seluruh masalah dia taklil, baik yang sejalan dengan kaidah maupun yang menyimpang, bahkan sampai pada masalahnya atau masalah yang tidak ada dalam kenyataan pun dia taklil. Misalnya tentang fi'il mudhari, Imam Sibawayh bukan saja mempertanyakan mengapa fi'il mudhari di rafa, nasab dan jazm, tetapi juga mentaklil mengapa tidak dijar. Metode yang ketiga yaitu qiyas, yaitu membuat ukuran atau kaidah dari perkataan orang Arab kemudian menerapkannya dalam kasus yang lainnya. Seperti halnya taklil, beliau juga sangat sering menggunakan qiyas. Hal ini adalah suatu yang wajar karena landasan utama penyusunan kaidah nahwu dan sharaf adalah qiyas. Misalnya dalam nahwu, dan dia menganalogikan isim fa'il, isim maf'ul dan bentuk mubalaghah, hiperbola dengan fi'il mudhari, sementara dalam sharaf semua materinya analogis. Dari konsep qiyas ini kemudian muncul istilah syad bagi perkataan yang tidak sesuai dengan ukuran atau kaidah qiyas. Syad dapat pula terjadi pada bacaan Al-Quran atau qiraah, sehingga Imam Sibawayh banyak menolak qiraah yang ia anggap syad. F. Mencari ilmu. Awal mula beliau menimba ilmu pengetahuan di daerah Syiraz atau Syiraz. Kemudian dengan semangat beliau dan keinginan yang sangat kuat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang kebudayaan agama Islam, maka beliau mendatangi negeri Basrah. Ketika itu beliau umur masih kecil, masih usia dini. Bertemulah Imam Sibawayh dengan para ahli fiqh, hadis dan di negeri Basrah, dan sering menghadiri pengajian Syekh Hamad ibn Salmah ibn Dinar, seorang ahli hadis yang sangat terkenal pada masa itu. Pada suatu hari Imam Sibawayh menerima diktian hadis dari gurunya Hamad yang berbunyi, laisa min ashabi lilla man law syi'ta la khattu alaihi laisa abad darda. Imam Sibawayh langsung menegur gurunya sambil berkata, laisa Abu Darda'i. Dia menduga lafaz Abu Darda adalah isim laisa. Gurunya langsung menimpali, kamu salah wahai Imam Sibawayh, bukan itu yang kamu maksudkan. Tetapi lafaz laisa di sini adalah istisna. Maka Imam Sibawayh langsung berkata, tentu aku akan mencari ilmu di mana aku tidak akan salah membaca. Akhirnya Imam Sibawayh belajar ilmu nahwu kepada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sampai menjadi ilmuwan terkenal. Kisah ini mengisahkan bahwa suatu ketika Imam Sibawayh bersama jamaah lainnya sedang menulis suatu hadis Nabi, sementara gurunya Hamad sedang mendiktekan hadis mengenai kisah Sofa. So'ada Rasulullah Sofa, Rasulullah turun di tanah Sofa. Imam Sibawayh langsung menyanggahnya dan berkata as-Sofa'a. Maka gurunya berkata, wahai orang Persia, jangan katakan as-Sofa'a, karena kalimat as-Sofa'a adalah isim maksur. Ketika pengajian selesai, Imam Sibawayh langsung memecahkan penanya. Waalaikumsalam. Biasanya kan bawa dari Nabi Sibawayh. Ramajid biasan bode itu helm dak nih. Biasa naik pakon tunggu enam ada untuk apa? Tuh kimon deki abid pilih utara buka kantor oleh biasa. Kata Rafiki. Tak gengeng langsung kata Rafiki mana bi beda beliau. Kaparluan apa? Acara ini itu pun dalam juga bukan entar kata. Thank you. Entar Rafiki ini kan kalau jadi Pak kok maksud saya jadi jalan keluar ketika beliau perapaan keluar micil. Kita nyakin boleh lagi? Lagi. Regi. Regi. Mau ada rumah gula.
Kemarin terkait apa? Kok yang di saya di DJ fakon ke kantor. Nunggu beliau. Tak ngerti, tak ngerti. Cuma langsung kantor kalau nang nyaman. Tak gini kan? Lalu nunggu. Sejam. Sejak. Apa kau nunggu apa ni? Nunggu apa? Mana bisa bung deki bit abitan. Maren dek nadan pasti apa kau nanti. Sepeda nangkol. Baru. Oke, jadi ini adalah pembacaan buku di mana diselingi dengan kegiatan keseharian, dan kita lanjutkan sampai tadi di mana ya? Tentang soal Rasulullah as-Safa. Maka gurunya berkata, "Wahai orang Persia, jangan katakan as-Safa, karena kalimat as-Safa adalah isim maksur." Ketika pengajian selesai, Imam Sibawayh langsung memecahkan penanya sembari berkata, "Aku tidak akan menulis suatu ilmu pengetahuan sampai aku dapat mematangkan dahulu dalam bidang bahasa Arab." Dan juga beliau pernah berkata, "Seandainya aku seperti engkau guru," nah yakni gurunya, "aku akan mencari ilmu sehingga orang-orang tidak bisa menyalahkan bacaanku." Setelah itu Imam Sibawayh mengambil ilmu nahwu kepada Syekh Khalil, Syekh Yunus ibn Habib, dan Syekh Isa ibn Omar, dan masih banyak lagi. Sedangkan ilmu bahasa beliau mengambil kepada Syekh Abdul Khattab Al-Ahfashi. Pada akhirnya Imam Sibawayh menjadi pakar ilmu nahwu yang terkenal. Poin G. Imam Sibawayh dan ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan akhir kata bahasa Arab yang berhubungan dengannya. Adapun faktor yang mendorong dirumuskannya ilmu nahwu adalah keinginan adanya fasilitas ilmu yang memadai untuk memahami pesan-pesan agama dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang berbahasa Arab. Implikasi dari bahasa Al-Quran dan Al-Hadis dalam melakukan amal sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan praktek keagamaan, harus menggunakan bahasa Arab. Di samping itu, dalam sejarah hidup para ulama nahwu, kebanyakan dari mereka adalah para ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran yang berkepentingan untuk menjaga otentitas bacaan Al-Quran. Imam Sibawayh terkenal dengan julukan Ajam, yang menunjukkan bahwa beliau berasal dari Persia atau Ajam. Namun lengkapnya, nama beliau adalah Amr bin Osman Qambar. Lahir di daerah Bayda, sebuah desa di negeri Persia berdekatan dengan Syiraz pada tahun 148 Hijriah, bertepatan dengan tahun 765 Masehi. Beliau adalah salah satu murid dari Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang diakui kecerdasan dan kepandaiannya dalam masalah nahwu tentang amil dan awamil, yang kemudian oleh beliau dikumpulkan ilmu-ilmu tersebut menjadi Alkitab. Beliau termasuk ulama yang paling berjasa dalam pengembangan dan penyempurnaan ilmu nahwu Basrah. Di antara para linguis yang turut serta mengembangkan ilmu nahwu adalah Imam Sibawayh, karena di tengah beliaulah bermacam-macam istilah nahwu lahir. Kota Basrah merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Jadi ini sudah satu bab terselesaikan. Namun apakah masih kurang tentang penjelasannya? Kita akan lanjutkan mungkin kalau sekiranya ada sisa untuk kita perjuangkan atau kita lanjutkan. Lanjut masuk ke bab 2, perjalanan Khalil Al-Farahidi. Biografi, nama lengkapnya Abdurrahman Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim Al-Farahidi Al-Basri. 170 Hijriah, 718-786. Jadi kisaran umurnya itu yaitu 70 tahun. Imam Khalil asli berkebangsaan Arab, lahir di desa Azad, Oman. Akan tetapi ia tumbuh besar dan belajar ilmu agama di kota Basrah, Irak. Dalam beberapa buku, Imam Khalil lebih dikenal dengan sebutan Al-Farahidi. Gelar ini dinisbatkan kepada kabilah nenek moyangnya, yaitu Farhud
salah satu kabilah desa Azad, Oman. Sejak kecil beliau senantiasa mengikuti kajian-kajian ilmu, mulai dari hadis, fikih, dan juga bahasa. Guru yang paling berpengaruh adalah Isa bin Amr dan Abu Amr ibn al-Ala. Neraki paket kan malam ah? Ki, neraki paket malam. Oh, ke nikah. Kenapa? Kalau belajar mana kita Hai. Bener. Oke. Syukran. Sama gula. kayak dulu ntar kan tuh mah pulau di bulan boleh. Bada gorengan kerupuk Ustaz. Hitam dulu ya. Kan 2 likur ya. 2 likur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan mungkin part selanjutnya untuk kategori biografi Imam Khalil lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli